Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak baik-baik saja ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan tentang mata pelajaran berikutnya, yakni memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Pada pelajaran sebelumnya kita mempelajari apa sih? Ya, benar. Pelajaran sebelumnya itu kita mempelajari tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Di mana dalam bab ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus memiliki sifat optimis dan sabar. Sekarang Ibu ingin sabar. Sabar di sini dimaksud dengan menahan diri dalam menanggung semua penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Terus apa sih optimis itu? Optimis adalah lawan kata dari sifat pesimis. Jadi kita sebagai umat manusia, jika diberikan musibah oleh Allah, kita harus tetap sabar dan optimis, tidak boleh berputus asa. Nah, sekarang Ibu akan berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Baik, pada materi yang akan Ibu jelaskan kali ini, pada bagian ini akan dibahas berbagai cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, khususnya tentang bacaan panjang, yaitu cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Di sini ada peta konsep dari bacaan mad tabi'i. Bacaan mad dibagi menjadi bacaan mad tabi'i dan mad far'i. Mad far'i ini ada 13 cabang. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Disimak ya anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran mad tabi'i dan apa sih bacaan mad itu, Ibu akan menjelaskan tentang tajwid. Apa sih tajwid itu? Ilmu tajwid adalah, secara bahasa, ilmu tajwid berasal dari jawada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat bagus. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik. Cara membaca apa? Cara membaca Al-Quran. Ilmu ini ditujukan dalam pembacaan Al-Quran, meskipun pengucapan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya di luar Al-Quran juga harus dilakukan, karena pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang lain. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran bacaan mad. Yang pertama yaitu mad tabi'i. Apa sih mad tabi'i itu? Mad secara bahasa artinya tambah, dan secara ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Adapun syarat-syarat huruf yang dibaca mad. Yang pertama yaitu apabila wawu jatuh setelah dhammah. Yang kedua, apabila ya jatuh setelah kasroh. Dan yang ketiga yaitu apabila alif jatuh setelah fathah. Contohnya yaitu nuhiha, yang mana wawu jatuh setelah dhammah dan ya jatuh setelah kasroh dan alif jatuh setelah fathah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang
mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Apa sih mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu? Ayo kita cari tahu. Yang pertama yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan mutasil yaitu bersambung. Sedangkan secara istilah, mad wajib mutasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Sedangkan cara membaca mad wajib mutasil adalah dipanjangkan menjadi dua setengah alif atau sama dengan 4-5 harokat atau ketukan. Contoh hukum bacaan mad wajib mutasil. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Yang mana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata. Yang kedua yaitu idas sama'u syaqqat, yang mana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhammah dalam satu kata. Dan yang ketiga yaitu waja'alahu ghusa'an ahwa, yang mana ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata. Dan hukum bacaan yang kedua setelah mad wajib mutasil yaitu mad jaiz munfasil. Secara etimologi mad berarti panjang, jaiz berarti boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Cara bacanya yaitu sama dengan mad wajib mutasil, dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat atau ketukan. Sekarang contoh hukum bacaan mad jaiz munfasil. Yang pertama yaitu inna a'tainakal kautsar, yang mana ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Yang kedua yaitu wala uqsimu bisyafaq, yang mana ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu terhadap materi kali ini. Jangan lupa setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dikerjakan uji kompetensi 1 dan 2 dan dikumpulkan besok hari Jumat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Stay safe and stay healthy. Semangat belajar demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.